Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violeta Purwanda Maulidia. Saya dari kelas 10 DBIB 2. Di sini saya akan presentasi materi tentang pemimpin dan kepemimpinan. Dalam sebuah kelompok, grup, dan organisasi, kepemimpinan adalah salah satu faktor yang sangat penting. Kepemimpinan yang akan ada mempengaruhi kelompok di dalam mencapai tujuan. Cara seseorang memimpin dapat membawa kelompok dan organisasi tersebut ke arah keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pasti di antara kalian memiliki pertanyaan seperti ini. Siapa sih yang bisa menjadi pemimpin? Lalu, apa sih pemimpin itu? Setiap orang pasti bisa menjadi pemimpin. Perlu kita ketahui bahwa setiap orang itu unik, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Seorang pemimpin adalah seorang yang dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengarah usaha bersama guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Namun, ada beberapa pendapat tentang kepemimpinan, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, pemimpin adalah orang yang tepat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengarah ke usaha bersama untuk mencapai sasaran dan tujuan. Yang kedua, ketua. Ketua adalah seorang yang dituaikan dalam kelompok untuk mewakili dan bertanggung jawab atas kelompoknya. Yang ketiga adalah kepala. Seorang untuk mengepalai suatu kelompok dan unit untuk memimpin kelompok untuk mencapai tujuan. Yang keempat, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah satu proses menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tugas pokok kepemimpinan yang berupa mengantarkan, memelopori, memberi petunjuk, mendidik, membimbing, dan lain sebagainya agar para bawahan bisa mengikuti jejak pemimpin mencapai tujuan organisasi hanya dapat dilaksanakan secara baik bila seorang pemimpin menjalankan fungsi sebagaimana semestinya. Apa saja sih fungsi kepemimpinan itu? Yuk simak video berikut ini. Yang pertama, fungsi perencanaan. Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu meneropong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap segala kemungkinan. Yang ketiga, fungsi pengembangan loyalitas. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Yang keempat, fungsi pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemajuan pelaksanaan rencana. Yang kelima, fungsi mengambil keputusan. Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan, ada pemimpin yang tidak berani untuk mengambil keputusan. Yang keenam, fungsi pemeliharaan. Fungsi ini mengupayakan kepuasan batin bagi pemeliharaan dan pengembangan kelompok untuk kelangsungannya. Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati, mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja, dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi. Dan yang terakhir, fungsi menjalankan tugas. Pemimpin harus konsisten menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Seorang pemimpin pasti memiliki tipe yang berbeda untuk memimpin. Lalu, apa saja sih tipe kepemimpinan itu? Yuk, simak video berikut ini. Yang pertama adalah kepemimpinan diktatoris, memimpin dengan cara menggertak dan menguasai. Yang kedua, kepemimpinan otokratis, pemusatan otoritas dan pengambilan keputusan pada pimpinan.
Yang ketiga, kepemimpinan birokratis, memimpin berdasarkan peraturan. Yang keempat, kepemimpinan demokratis, berdasarkan pada desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, kepemimpinan laissez-faire, memberikan kelompoknya menetapkan tujuan dan keputusannya. Pasti kalian memiliki pertanyaan seperti ini. Tipe yang manakah kita? Lalu, apakah kita boleh memilih tipe kepemimpinan? Untuk mengembangkan dan memilih tipe kepemimpinan yang efektif, maka pahamilah diri kita saat kita bisa memimpin orang lain. Dan bagaimana cara orang lain memandang gaya kita saat kita memimpin. Bertanyalah kepada orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kita bagaimana tindakan kita sebagai seorang pemimpin. Pertanyaannya, apakah kita dapat menjadi pemimpin yang baik? Tentu saja kita bisa menjadi pemimpin yang baik, kenapa tidak? Hanya saja sedikit diperlukan kegigihan belajar. Dan yang pasti kita harus memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi dan komitmen untuk membuat perubahan pengembangan suatu organisasi yang telah kita bangun atau kita tentukan. Tidak harus menjadi seorang pemimpin yang besar. Bahkan proyek kecil pun bisa menjadi sarana kita untuk belajar menjadi pemimpin yang baik. Misal, ketika menjadi koordinator kegiatan bulanan pelayanan keluarga di panti jompo. Lalu memimpin rapat, menjadi pelatih, menjadi koordinator buletin PMI, menjadi ketua kelas atau ketua organisasi lainnya, dan masih banyak lainnya. Sekian presentasi materi pemimpin dan kepemimpinan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.